أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلام على مصطفى في مبدأ كل أمر ومنتهى. اللهم إنا قد خرجنا من حولنا إلى حولك، ومن ضعفنا إلى قوتك، ومن ذلنا وانكسارنا إلى عزتك وقهرك، فنعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو نقول بك مغرورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله نوينا التعلم والتعليم والاستفادة والإفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ibtigha'a wajhillah wa mardhatih, thumma amma ba'du. Yang kami hormati guru-guru, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, yang kami cintai, kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, muslimin, muslimat, jamaah pengajian Jumat pagi di Masjid Haji Muhammad Zainul Kamal, Pondok Pesantren Darul Kamal. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala. Sebelum mulai pengajian, aku baca kembali Al-Fatihah dengan si bilin kita, yaitu salah satu kedua anggota masyarakat kita. Salah satunya adalah guru kita, tuan guru kita yang meninggal di Madinah, Tuan Guru Haji Lukmanul Hakim MA, dan ini hari sendiri nak Marzuki terakhir jam cari. Mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah beliau ajarkan menjadi jariah untuk beliau, dan jika ada salah atau kekeliruan selama hidup, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Selanjutnya sedikit kitab Ihya Ulumuddin, masih dalam pembahasan al-khisalul mutayyibah lil 'aish allati la budda min mura'atiha fil mar'ati liyadumal 'aqlu. Beberapa hal yang bisa menunjang agar keluarga menjadi baik, menjadi sakinah mawaddah warahmah, maka perlu dilihat daripada seorang perempuan bagi laki-laki, dan begitu pun juga perempuan. Semoga nanti bisa menerapkan. Ada beberapa hal dan kita sudah sampai ke hal yang keempat. Ar-rabi'atu an takuna khafifatan mahri. Hal keempat yang semestinya dilihat daripada perempuan adalah, ataupun dari pihak keluarga perempuan, supaya perempuan tersebut hendaklah ringan maharnya, tidak membuat berat atau mahal dalam mas kawin. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa ahsanuhunna wujuhan wa arkhasuhunna muhuran. Sebaik-baik perempuan adalah yang paling cantik wajahnya dan paling murah maharnya. Wa qad nuhiya 'anil mughalati fil mahri. Dan sungguh dalam agama Islam ada larangan untuk memahal-mahalkan mahar. Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'i ala ashrati darahima wa athaf bait.
Rasulullah SAW saja sebagai orang yang kaya, kemudian sebagai orang yang paling mulia, begitupun juga istri beliau adalah tentu wanita-wanita berkelas pada zamannya. Tetapi beliau menikahi beberapa istrinya itu maharnya adalah asyrati darahim, 10 dirham. Seperti yang kita ketahui bahwasanya 1 dirham itu adalah 3 gram perak. Tapi perak zaman dulu itu ada 1 gramnya saja sekitar 10.000. Jadi 1 dirham itu sekitar 30.000 atau sampai 40.000. Berarti 3 kali 4 hanya dengan mahar 10 dirham, berarti 10 kali 4 berarti hanya sekitar 400.000. Itulah mahar yang digunakan oleh Rasulullah SAW ketika menikahi salah satu istri beliau. 10 dirham atau sekitar 400 sampai 500.000. Wa athaf bait, dan beberapa perabotan rumah. Nah, perabotan rumah ini terdiri dari wakana ruhayadin. Ruhayadin artinya ya cobek lah ya, yang dipakai untuk menumbuh. Wa jarratin, dan semacam gelas. Wa wisadatin min adamin hasyuhalif. Wisadah artinya bantal, min adam, bantal yang luarnya itu dari kulit hewan, hasyuhalif, dan adapun isinya adalah kapas. Nah, itu bentuk kesederhanaan. Wa aulama ala ba'di nisa'ihi bimuddaini min syair, dan setelah menikah dengan mahar yang sederhana seperti itu, beliau berkuade melakukan walimah hanya bermodalkan 2 mud daripada gandum. Nah, jadi tidak terlalu mewah. Nah, semestinya ini kita terapkan juga dalam masyarakat kita supaya tidak memberatkan. Mulai dari mahar yang tidak berat, begitupun juga biaya walimah, biaya resepsi yang semestinya adalah kita sebagai masyarakat yang memaklumi. Misalnya nanti kalau ada yang walimah dengan sajian-sajian sederhana, kadang-kadang sering sekali kita jadi bahan pembicaraan, dikira pelit atau dikira miskin dan lain sebagainya. Padahal ini Rasulullah SAW saja, modal beliau dalam walimah hanya 2 mud daripada gandum. 1 mud hanya seperti 1 kobokan tangan kita. Wa ala ukhra bimuddaini min tamrin wa muddaini min sawiqin. Jadi 2 mud daripada gandum dan 2 mud daripada kurma dan 2 mud daripada sawiq, salah satu bentuk daripada makanan-makanan. Nah, jadi tentu juga yang diundang itu tidak mesti 1 orang kampung penuh, mana nanti keluarga-keluarga dekat. Nah, itulah yang sesuai dengan modal atau kemampuan kita, tidak perlu dipaksakan. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yanha 'anil mughalah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melarang orang untuk memahal-mahalkan mas kawin. Wa yaqul ma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la zawwaja banatihi bi akthar min 400 dirham. Beliau menceritakan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi baik beliau sendiri menikahi perempuan atau menikahi anak-anaknya lebih dari 400 dirham. Kali itu kalian kita 400 kali 40 ya kira-kira 1.600.000. Nah, jadi tidak pernah lebih dari mas kawinnya sekitar 1.600.000. Walau kanatil mughalatu bimumurun nisa mukarramah. Kalau seandainya semakin tinggi mas kawinnya, itu yang menjadi tolak ukur seseorang perempuan itu mulia. Nah, biasa orang-orang tua sekarang itulah yang menjadi standar bahwa mereka itu adalah mulia, dengan semakin banyak
mas kawin yang dipatok untuk anaknya. Tapi menurut Sayyidina Umar bahwasanya kalau itu yang menjadi tolak ukurnya, la sabaqa ilaiha Rasulullah SAW, maka beliaulah Rasulullah SAW akan menjadi orang pertama yang memahalkan mahar, baik ketika beliau menikahi perempuan ataupun ketika menikahkan anaknya. Karena tentu Rasulullah SAW adalah orang yang paling memuliakan perempuan. Tetapi kemuliaan perempuan itu tidak diukur dari mahalnya mahar. Waqad tazawwaja ba'du ashabi Rasulillah SAW ala nuwatin min dhahabin yuqal qimatuha 5 darahim. Dan Rasulullah SAW, sebagian sahabat Rasulullah SAW, salah satu daripada sahabat Rasulullah SAW pernah menikah juga dengan satu emas yang besarnya itu hanya sebesar biji kurma. Yuqal qimatuha 5 darahim, yang harga emas tersebut tidak lebih dari 5 dirham, hanya sekitar 100.000 dan 200.000. Wa zawwaja Sa'id bin al-Musayyib ibnatahu min Abi Hurairah radhiyallahu anhuma ala dirhamaini. Jadi Sayyidina Abu Hurairah, salah seorang sahabat mulia yang menjadi periwayat hadis paling banyak. Beliau ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau menjadi pengabdi untuk Rasulullah, hidup di emperan Masjid Nabawi sehingga terkenal dengan Ahlus Suffah, yaitu orang-orang yang tidak memiliki rumah sendiri, bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap karena mereka meninggalkan kampung halamannya berhijrah untuk masuk Islam, untuk belajar kepada Nabi. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Jadi selama beliau hidup bersama Rasulullah, beliau membujang, tidak menikah. Barulah setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menjadi pelayan seorang perempuan bos wanita, saudagar perempuan yang sudah tua. Nah, kemudian walaupun Abu Hurairah adalah orang biasa, bahkan adalah pelayan, tetapi majikannya itu merasa ngendeng diri, tanjak diri mengaku Sayyidina Abu Hurairah. Maka menikahlah Sayyidina Abu Hurairah dengan majikannya. Nah, jadi punya anak, dan anaknya ini dinikahkan dengan salah satu murid terbaiknya bernama Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab ini adalah salah satu daripada yang dikatakan sebagai Sayyidut Tabi'in, tabi'in paling mulia. Ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan Sayyidut Tabi'in itu Hasan Basri, ada yang mengatakan Sa'id bin Musayyab. Ala kulli hal, beliau tentu bukan orang sembarangan. Hanya saja Sa'id bin Musayyab ini terkenal orang yang miskin. Maka ketika menikah dengan putri Sayyidina Abu Hurairah, mas kawinnya berapa? Dirhamain, hanya 2 dirham, sekitar 80.000 sampai 100.000. Tsumma hamalaha huwa ilaihi lailan fa adkhalaha huwa min al-bab tsumma sarafa tsumma ja'aha ba'da 7 ayyamin yusallim 'alaiha. Kemudian setelah selesai akad nikah, dibawa ke rumahnya di malam hari, dimasukkan ke rumahnya, kemudian pergi lagi Sayyiduna Abu Hurairah. Pergi lagi Sa'id bin Musayyab, entah pergi belajar atau pergi mengajar sebagai ulama, ditinggalkan istrinya, baru datang lagi kepada istrinya setelah 7 hari. Nah, ini ulama ya. Kalau kita mungkin tidak cocok untuk kita terapkan, bisa jadi akan menimbulkan masalah kalau misalnya kita langsung meninggalkan istri kita di hari pertama, di malam pertama. Nah, nanti Sa'id bin Musayyab nanti juga akan punya putri perempuan. Nah, putri perempuannya ini katanya dipinang oleh salah satu khalifah dinasti Umayyah, kalau tidak salah salah satu khalifah daripada dinasti Umayyah, namanya Marwan ibn Hakam. Nah, untuk anaknya, jadi beliau itu punya putra mahkota. Kemudian beliau melihat Sa'id bin Musayyab
adalah seorang ulama besar, ingin berbesan dengan Sa'id bin Musayyab. Walaupun Sa'id bin Musayyab adalah orang yang sangat sederhana. Nah, tetapi Sa'id bin Musayyab menolak lamaran seorang khalifah, seorang raja. Dan beliau lebih memilih anaknya menikah dengan murid beliau yang paling miskin, tetapi rajin. Nah, kemudian jadi diceritakan bahwasanya muridnya ini setelah dinikahkan dengan anaknya, itu anaknya justru ketika mau pergi mengaji subuh-subuh kepada bapaknya, artinya kepada mertuanya, dilarang oleh istrinya. Kemana kamu mau pergi? Saya mau pergi mengaji. Kemana pergi mengaji? Kepada bapakmu, yaitu kepada Sa'id bin Musayyab. Nah, tetapi istrinya bilang, jangan pergi mengaji, biarkan saya yang mengajarmu. Nah, ternyata anak Ling Sa'id bin Musayyab Sekak adalah seorang alimah, perempuan yang alim karena diajar secara privat oleh bapaknya. Mengatakan tidak ada ilmu daripada bapak saya itu melainkan sudah diwariskan semuanya kepada saya. Daripada sekarang kamu pergi mengaji kepada bapak saya, mending saya ajarkan kamu di rumah. Ini beberapa cerita tentang Sa'id bin Musayyab. Beliau di sini intinya adalah kita sedang membahas tentang keutamaan meringankan mahar, yaitu di sini hanya 2 dirham. Tapi kembali lagi kepada budaya suatu tempat, ya, mungkin kalau kita terapkan seperti ini akan juga menjadi pembicaraan di masyarakat. Nah, tapi kita tentu secara seimbang, secara proporsional, tidak terlalu memahalkan, dan mungkin belum cocok juga untuk kita terapkan terlalu murah seperti ini. Walau tazawwaja ala asyrati darahim bil khuruj an khilafil ulama fala ba'sa bihi. Kalau seandainya seseorang normalnya itu adalah menikah dengan 10 dirham supaya kita keluar daripada khilaf ulama. Jadi kalau ada kaidahnya adalah ketika kita mendapati dalam pendapat-pendapat, ketika kita mengaji fikih ada perbedaan pendapat ulama dalam satu masalah, maka kita ambil pendapat yang aman. Ini istilahnya adalah al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf ulama itu disunnahkan. Nah, termasuk di sini dalam penentuan mahar yang ideal itu, nah, amannya adalah 10 dirham. Fala ba'sa bihi, maka tidak apa-apa kalau ini yang diterapkan. Wa fil khabari min barakatil mar'ati sur'atu tazwijiha wa sur'atu rahimiha ay al-wiladah wa yusru mahriha. Disebutkan dalam suatu khabar bahwasanya di antara keberkahan perempuan itu ada 3, yaitu sur'atu tazwijiha, yaitu supaya dipercepat menikah apabila ada anak perempuan. Kedua, sur'atu rahimiha, supaya disegerakan juga kehamilannya. Kemudian yang ketiga yang menjadi penyebab perempuan itu menjadi berkah adalah dimurahkannya maharnya. Wa qala aidan alaihi salatu wassalam abrakuhunna aqalluhunna mahran. Dan juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yang paling berkah daripada wanita adalah yang paling sedikit maharnya. Wa kama tukrahul mughalatu fil mahri min jihatil mar'ah fayukrahu su'al an maliha min jihatir rajul fala yanbaghi an yunkah tam'an fil mal. Nah, sebagaimana dari sisi perempuan dimakruhkan untuk memahalkan mahar, maka juga di sisi pihak laki-laki dimakruhkan untuk memandang perempuan dari sisi hartanya. Jadi tidaklah layak seseorang perempuan itu menikahi perempuan tama'an fil mal karena memandang hartanya. Qala Tsauri idza tazawwaja wa qala ayyu syai'in lil mar'ah fa'lam annahu lissun. Apabila seorang laki-laki menikah kemudian dia itu bertanya ayyu syai'in lil mar'ah, apa bedue sebayi sekak, misal lawan misal amin mati bapak dia mau warisan dia hektar najatah dia dasa anak laki dia dasa anak sebayi, kemudian dia gaji sebulan
Kalau dia bertanya ayu syai'in lil mar'ah, apa yang dimiliki oleh perempuan dari sisi materi, fa'lam annahu lisun. Kalau seorang laki-laki memandang hal itu, ketahuilah bahwasanya dia itu adalah pencuri, artinya lisun. Wa idza ahda ilaihim syai'an fala yanbaghi an yuhdiya yaqarrahum ila muqabalati bi aktsar minhu. Apabila seorang laki-laki lalu laku keluarga perempuan kemudian membawa hadiah, nah, jangan dia meniatkan dalam pemberian hadiah itu untuk dibalas lebih besar lagi. Jadi kita memberikan hadiah ya karena kita cinta, karena kita ingin kebaikan. Wa kadzalika ahdau ilaihi faniyatu talabi ziyadah niyatun fasidah. Begitupun sebaliknya, keluarga laki-laki ketika memberikan hadiah kepada keluarga perempuan, jangan juga mengharapkan untuk diberikan hadiah setimpal atau lebih, karena niat talabuz ziyadah, mengharapkan lebih, itu adalah sebuah niat yang fasidah, niat yang rusak. Fa'ammat tahadi fa mustahabbun, tetapi tradisi saling memberikan hadiah itu adalah tradisi yang baik, yang disunnahkan. Maka kita alhamdulillah sudah menjadi kesadaran di masyarakat. Setiap kita pulang dari mana, dari berhaji, dari berumroh, ya, kita bawa oleh-oleh. Nah, tetapi oleh-olehnya itu jangan kita tuntut harus banyak, harus mahal. Walaupun parfum kecil-kecil itu hanya sebagai simbol kita saling mencintai. Nah, kalaupun kita tidak kebagian, jangan itu yang menjadi penyebab keretakan hubungan kita. Amma tahadi fa mustahabbun. Budaya saling memberikan hadiah itu adalah disunnahkan. Wa huwa sababul mawaddah. Itulah yang menjadi sebab bertahannya hubungan saling mencintai, saling menyayangi. Qala alaihi salatu wassalam tahadu tahabbu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, saling memberikanlah hadiah maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini biasa di luar mas kawin ada seserahan-seserahan. Nah, inilah seserahan-seserahan ini yang dimaksud, ya. Nanti timbal balik dari pihak laki-laki memberikan hadiah kepada perempuan, dari pihak perempuan juga memberikan hadiah semampunya kepada pihak laki-laki, dengan syarat tidak mengharapkan yang lebih banyak. Wa amma talabu ziyadah fadakhilun fi qouli ta'ala. Adapun kalau kita memberikan hadiah dengan harapan supaya diberikan lebih banyak, maka itu masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala atau larangan Allah Subhanahu wa taala, wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi untuk mengharapkan balasan yang lebih banyak. Ai tu'ti litatbub aktsar. Wa tahta qoulihi ta'ala, begitupun juga masuk dalam kategori larangan Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Dan apa yang engkau berikan daripada riba, biasanya ini adalah pekerjaan rentenir, meminjamkan uangnya kepada orang-orang supaya berkembang di tangan orang-orang, fala yarbu 'indallah. Tetapi sejatinya itu tidaklah berkembang di sisi Allah, sehingga tidak berkah hartanya. Fa innar riba huwa ziyadah. Karena arti daripada riba secara bahasa adalah aziyadah, adanya kelebihan dari harta awalnya. Wa hadza talabu ziyadatin al jumlah wa illam yakun fil amwalir ribawiyah. Dan ini juga ketika kita memberikan hadiah mengharapkan banyak, itu juga masuk dalam kategori riba secara bahasa walaupun tidak secara syariat, sehingga nanti la yarbu 'indallah. Hadiah yang kita harapkan lebih banyak kemudian benar kita diberikan lebih banyak, hadiah yang kita berikan itu hanya sebagai pancingan, hanya sebagai umpan saja, nah, itu tidaklah berkembang di sisi Allah. Fa kullu dzalika makruhun wa bid'atun fi nikah. Maka hal-hal tersebut dimakruhkan dan merupakan suatu kebid'ahan dalam pernikahan. Yushbihut tijarah wal thimar wa yufsidu maqasid nikah. Sehingga mirip seperti transaksi jual beli, bahkan mirip seperti judi, ya. Jadi kita berani berkorban dengan membeli misalnya nanti jam tangan yang bagus, ya. Nah, jadi jam tangan sekarang mahal-mahal, ya, jam tangan yang digunakan oleh orang-orang. Jadi kadang-kadang, nah itulah
perlu antara laki-laki, suami dan istri saling menghadiahkan semacam hal-hal tersebut. Ya. Pernah yang ke Singapura, ya, kemudian disambut oleh keluarga di sana. Nah, beliau mobilnya bagus sekali, BMW mobil baru, keluaran baru lah. Nah, kemudian saya bilang, berapa harganya ini mobil ini? Katanya 1 M, sekitar 1 miliar kalau kita rupiahkan. Mahal sekali, saya bilang. Nah, dibilang ini jam tangan yang saya pakai lebih mahal lagi katanya. Dan itu hadiah dari istri saya. Nah, jadi tetapi misalnya kalau perempuan, misalnya saya coba belikan suami saya ini jam tangan semahal 1 miliar, siapa tahu nanti dia akan kasih saya 2 miliar. Nah, inilah bisa jatuh kepada khimar, bisa jatuh kepada judi, karena nanti bisa jadi sudah diberikan 1 miliar, nah, tiba-tiba yang dikasih oleh suaminya hanya 500 juta misalnya, dibalas dengan nilai yang lebih rendah, atau bisa jadi lebih memang. Nah, kan ini berarti mengharapkan imbalan yang kita tidak ketahui selanjutnya. Itulah sama juga dengan judi, pada makhluk itu bebotoh betarok. Wa yufsid maqasidan nikah, dan apabila itu dilakukan bisa merusak daripada tujuan-tujuan mulia daripada pernikahan. Al-khamisah an takuna al-mar'atu waludan. Yang perlu diperhatikan daripada perempuan adalah bahwasanya dia itu subur dalam melahirkan anak. Fa in urifat bil uqri, apabila seorang perempuan diketahui memiliki kemandulan, falyamtani' min tazawwujiha, maka hendaklah dia itu mencegah diri daripada menikahinya. Tetapi ini kembali kepada cinta lagi, ya. Balik pada cinta. Banyak orang-orang juga dalam menikah kadang-kadang, apalagi zaman sekarang, orientasinya itu bukan anak, tetapi ya dia menikah dengan siapa yang dia cintai, dia merasa tenang. Seperti yang kita katakan kemarin, tidak semua apa yang ada di sini itu bisa kita amini. Qala alaihi salatu wassalam, alaikum bil waludil wadud. Memang Rasulullah SAW bersabda, hendalah kalian itu menikahi perempuan yang pertama al-walud, yang subur dalam melahirkan anak. Lega-lega boleh anak. Al-wadud, dan mencintai. Wa illam yakun laha zawjun wa lam yu'raf haluha fayura'i sihhataha wa syababaha. Beluk tuton, perempuan subur. Tuton amin sebelum nikah merari. Kalau sebelumnya dia itu belum menikah dan sehingga tidak diketahui apakah perempuan ini subur atau tidak, maka dilihat dari segi kesehatannya dan bagaimana dia itu gaya hidupnya ketika masih muda. Fa innaha takunu waludan fil ghalib ma'a hadainil wasfain. Jadi bagaimana kesehatan perempuan tersebut, tidak mengidap penyakit-penyakit bawaan, penyakit-penyakit dalam, kemudian bagaimana gaya hidupnya. Nah, terutama sekarang perempuan-perempuan itu karena suka ngemil istilahnya, suka makan-makan junk food atau makan-makan makanan instan, baik makanan instan ataupun minuman-minuman instan. Yo sin girang-girang yang sebaik-sebaik pada sanawiyah seblak sih. Ket ketuan jelo kayak ke pengajian pang MTS Rawu, ya. Apa makanan si kahama rasa paling nyaman? Seblak disebut. Padahal apa paling nyaman seblak? Amin, kita kadang-kadang apa istilah? Bertugita be nanya rasa akan, ya. Nah, konang oh ya, padahal dia tuton seblak sekok keman biasa adalah makanan-makanan kam frozen, kam di ulu kulkas berbulan-bulan, malah digunting-gunting, dipotong-potong atau diuluk ragi-ragi. Nah, kemudian begitu pun juga burger ataupun makanan-makanan instan seperti itu. Nah, itu adalah tidak baik untuk kesehatan jangka panjang, ya. Mungkin sekarang tidak dirasakan. Nah, oleh karena itu jaga makanan anak-anak.
As-sadisah an takuna bikran. Qala alaihi salatu wassalam li Jabirin wa qad nakaha thayyiban halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuh. Faktor keenam yang dilihat dari seorang perempuan adalah hendaknya seorang laki-laki itu menikahi perawan. Nabi SAW pernah menegur Sayyidina Jabir, sahabat beliau, karena beliau menikahi janda. Ya. Jadi Sayyidina Jabir masih bajang, orang merari barang bebalu. Maka lapor Rasulullah, ya Rasulullah aku merari. Dikatakan ya Rasulullah, dedara atau bebalu? Nah, maka dijawab bebalu. Maka dijawab oleh Rasulullah, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuh. Kenapa tidak menikah dengan perawan sehingga kalian itu nyaman untuk bercanda? Kamu merasa nyaman untuk mencandainya dan begitu pun juga dia merasa nyaman untuk mencandaimu. Sedangkan kalau beda umur, kadang-kadang bahasa anak zaman sekarang itu beda server ya, tidak nyambung. Yang lucu di kita itu beda generasi, beda tingkat kelucuan dengan ketika umur-umur yang lebih tua ya. Nah, misalnya sekarang kita lucu-lucu sama orang-orang seumuran kita, tapi anak-anak kecil tidak ketawa ya, karena berbeda segala umur setiap umur itu biasanya. Nah, inilah yang ditegur oleh Sayyidina Jabir, tapi Sayyidina Jabir kemudian, ini kisahnya panjang, kemudian Sayyidina Jabir memberikan alasan kenapa beliau lebih memilih janda. Jadi Sayyidina Jabir, beliau memiliki bapak, kemudian beliau menjadi anak sulung, anak pertama, kemudian adiknya banyak, dan adiknya masih kecil-kecil, sehingga ketika ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, maka beliau berpikir siapa nanti yang akan menemani saya untuk mengurus adik-adik saya yang masih kecil ini. Nah, maka beliau berpikir cerdas dengan mencari janda yang memiliki sifat keibuan. Nah, karena itulah beliau memberikan alasan pada Rasulullah, "Emalu dengan urus ari-ari ya Rasulullah." Nah, bisa jadi amin dedara masih kurang sifat keibuan. Nah, jadi Rasulullah SAW kemudian ridho dengan alasan tersebut, bahkan dihadiahkan sebagai bentuk keridhaan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Jabir. Beliau itu diberikan unta ya, yang kemudian digunakan oleh Sayyidina Jabir. Wa fil baqarati thalathu fawaid. Tapi ala kulli hal, dalam perawan itu lebih diutamakan daripada janda karena ada 3 faedahnya. Yang pertama adalah antuhibbaz zauj wa ta'lafahu. Dia akan besar cintanya kepada laki-laki atau besar cintanya kepada suaminya. Jadi tangki cintanya itu penuh pada suaminya karena masih belum terbagi-bagi. Itulah cinta pertamanya. Fayu'athir fi ma'nal wuddi. Bahkan karena besarnya cinta itu, seorang istri ini akan menjadikan suami ini menjadi prioritasnya, bukan di nomor 2-kan atau di nomor sekian-kan. Itulah nomor pertama yang dia ingin capai keridoannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bil wadud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berfirman alaikum bil wadud. Hendaklah kalian menikahi perempuan yang sible angan lapos laki. Buya sible angan si tutu-tutu cinta. Bahasa Padeo si bucin lapo ranen. Wattiba'u majmulatun 'alal unsi bi awwali ma'luf. Dan tabiat manusia itu sudah secara alami merasa aman, merasa nyaman kepada cinta pertamanya. Wa ammal lati ikhtabaratir rijal wa marasatil ahwal. Adapun perempuan yang sudah sebelum-sebelumnya menjalin hubungan dengan lelaki-laki lain, wa marasatil ahwal, dan dia sudah ada perbandingan. Misalnya suami pertamanya seperti ini, suaminya keduanya seperti ini, suami ketiganya seperti ini, atau mungkin zaman sekarang pacaran-pacaran ya, pacar saya dulu seperti ini, mantan saya yang kedua seperti ini, dan seterusnya. Jadi dia sudah bisa ada perbandingan-perbandingan. Farubbama la tarda ba'dal awsaf alladhi tukhalifu ma alafathu. Nah, bisa jadi dia itu tidak meridhoi sifat-sifat yang
tadinya sudah dia merasa nyaman pada suami sebelumnya atau mantan sebelumnya, yang tidak dia terima, yang tidak dia jumpai pada suaminya yang sekarang. Fataqli az-zawj, maka kasihan suaminya, dia seakan-akan tidak dihiraukan, menjadi tersingkirkan, bahkan dibanding-bandingkan. Atsaniyah, yang kedua, anna dzalika akmal fi mawaddatihi laha, itu akan menjadi penyebab sempurnanya kecintaan. Sekarang tadi supaya kecintaan perempuan yang besar pada laki-laki, dan sekarang supaya begitupun juga kecintaan laki-laki akan lebih sempurna kalau menikahi perawan. Fa inna tab'a yanfiru 'anil lati massaha ghairu zawji nafratan. Karena tabiat laki-laki, tadi kita berbicara tentang tabiat perempuan. Sekarang tabiat laki-laki secara alami, dia itu merasa tidak nyaman kalau, mohon maaf, kalau istrinya itu adalah bekas yang sudah disentuh oleh laki-laki lain. Wa dzalika yathqulu 'ala tab'i mahma tadakkarahu. Dan itu bisa jadi berat, beban pikiran kalau misalnya dipikirkan. Wa ba'du tiba fi hadza ashaddu nufuran. Tetapi kembali kepada laki-lakinya, ada yang menerima masa lalu perempuan, ada yang kadang-kadang cemburu sedikit, terbebani sedikit kalau memikirkan itu, ada yang kadang-kadang asyaddu nufuran, ada yang sama sekali tidak ridho, tidak menerima kalau misalnya memikirkan bahwasanya istrinya ini adalah sudah sebelumnya disentuh oleh orang lain. Ya, jadi kembali kepada pribadi laki-laki masing-masing. Ats-tsalitsah, yang ketiga, annaha la tahinu ila zaujil awwal. Kenapa kita dianjurkan untuk menikahi perawan? Supaya dia itu tidak rindu kepada kenangan-kenangan dengan suaminya yang pertama. Wa akadul hubbi ma yaqa'u ma'al habibil awwal ghaliban. Dan biasanya cinta yang paling besar itu adalah yang terjadi pada cinta pertamanya biasanya. Ini biasanya. As-sabi'ah, kemudian faktor yang ketujuh yang perlu diperhatikan ketika memilih pasangan, antakuna nasibah, supaya wanitanya itu memiliki keturunan yang baik. Kenapa? A'ni antakuna min ahli baitid din was shalah, lahir dari lingkungan keluarga yang beragama, yang soleh. Fa innaha saturabbi banatiha wa baniha, karena kalau keluarganya adalah keluarga yang beragama, keluarga yang soleh, maka itu menjadi cerminan bahwasanya orang tuanya itu akan mendidik anaknya dengan baik, baik yang banat, yang perempuan ataupun yang laki-laki. Fa idza lam takun mu'addabah lam tuhsinit ta'dib wa tarbiyah. Walidzalika qala alaihi salatu wassalam, fa idza lam takun mu'addabah, kalau misalnya sebaliknya keluarganya itu tidak beradab, keluarganya saja tidak beradab, maka itu menjadi cerminan bahwasanya orang tua tersebut tidak bisa memberikan pendidikan dan menanamkan adab-adab mulia, akhlak-akhlak terpuji pada anak-anaknya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa khadra'ad diman. Hati-hati kalian dengan khadra. Arti khadra adalah daun yang hijau, bening hijaunya. Ada berapa misalnya kita pergi ke sawah ya, kita melihat nyaman tuh kita hijau nih. Misal apalah ya. Tapi ad-diman, tapi dia itu tumbuhan-tumbuhan yang hijau ini tumbuh di tengah-tengah tempat kebun yang tidak terjaga kebersihannya, sehingga walaupun dia itu hijau, legalah daki-daki. Faqila ma khadra'ud diman, ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan khadra'ud diman? Faqala al-mar'atul hasna fil manbatis su, yaitu perempuan yang cantik tapi tumbuh di tempat tumbuh yang buruk. Nah, itu diibaratkan seperti khadra'ud diman tadi, tumbuhan-tumbuhan yang tadinya adalah hijau tapi kebunnya itu tidak terjaga kebersihannya. Begitupun juga perempuan yang cantik tapi berasal dari keluarga yang tidak beradab, nah itu hati-hati kata Rasulullah SAW. Waqala alaihi salatu wassalam,
takhayyaru linutfikum fa innal 'irqa nazza'. Pandai-pandailah memilih kepada siapa sperma kalian itu akan jatuh. Karena apa? Al-'irqa, kalau dari laki-laki adalah an-nutfa, sperma, sedangkan dari perempuan itu adalah al-'irqa, sel ovum ya. Nah, karena kata Rasulullah SAW, yang paling mempengaruhi anak itu adalah dari genetika ibunya. Karena itulah hati-hati dalam memilih genetik ibu yang akan menjadi ibu daripada anak-anak kalian. As-saminah, faktor yang ke-8 yang perlu diperhatikan daripada perempuan, alla takuna minal qarabah al-qaribah. Dianjurkan tidak dari kerabat, tidak dari keluarga dekat. Fa inna dzalika yuqallil asy-syahwah, karena itu bisa mengurangi syahwat. Menarik barangki kanca rapat. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la tankihul qarabatal qaribah. Janganlah kalian menikah dengan wanita yang merupakan kerabat dekat kalian. Fa innal walada yukhlaq dawiyan. Karena anak-anaknya itu, kalau misalnya kita menikah dengan keluarga dekat, misalnya sepupu atau satu buyut, maka anaknya itu katanya nahifan, akan kurus nanti, tidak sehat pertumbuhannya. Ini biasanya ya, kembali pada kebiasaan, tidak semua. Wadzalika li ta'thirihi fi tad'ifi syahwah. Karena apa? Karena pengaruh tadi, kalau menikah dengan sepupu yang biasa sudah menjadi teman mainnya dari sejak kecil, sudah saling tahu kekurangan masing-masing, maka akan mengurangi atau melemahkan syahwat. Fa inna syahwata innama tanba'ithu bi quwwatil ihsas bin nazari wal lamsi. Di mana yang namanya syahwat itu dia akan menguat dengan kita terjadinya persentuhan, terjadinya saling pandang memandang. Wa innama yaqwal ihsas bil amril gharibil jadid. Dan rasa bagaimana gejolak syahwat itu akan menyala. Biasanya tabiatnya adalah apabila ada hal asing dan baru. Fa'amal ma'hud alladzi dama nazaru ilaihi muddah. Adapun sesuatu yang sudah biasa dia jumpai, sudah biasa dia seperti yang kita katakan tadi, teman bermain hampir tiap hari karena tetanggaan selalu bertemu. Nah, ini katanya fa innahu yad'u al-hissa an tamami idraki wa ta'athur bihi. Ini akan melemahkan rasa dan tidak akan terpengaruh dengannya. Fala tanba'ithu bihi syahwah, sehingga syahwatnya itu tidak akan bangkit karena itu. Fa hadhihi al-khisal al-muraggabah fi nisa. Jadi ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih perempuan. Wajibu 'alal wali aidan an yura'i khisal az-zawj. Jadi selain dari pihak laki-laki, dari pihak mempelai, dari pihak keluarga laki-laki yang meneliti perempuan, mempelai wanita, begitupun juga dari pihak wanita perlu meneliti bebet bobot calon suami. Inilah yang dimaksudkan wajib atas seorang wali untuk memperhatikan kualitas az-zawj, calon suami. Wa yanzur li karimatihi, hendaklah dia itu meneliti karena dia itu akan menikah untuk menikahkan dengan karimahnya. Karimah artinya putri, yang itu adalah harta yang paling berharga untuk seorang ayah. Maka perlu diteliti dengan siapa anaknya ini akan menikah. Fala yuzawwijuha mimman sa'a khuluquhu aw khalquhu. Maka jangan dia menikahi anaknya dengan orang yang buruk rupanya dan buruk akhlaknya, au dha'ufa dinuhu, atau lemah agamanya, au qassara 'anil qiyami bihaqqiha, atau tidak bertanggung jawab. Jadi jangan menikah dengan laki-laki yang buruk akhlaknya, lemah ilmu agamanya, dan tidak bertanggung jawab. Au kana la yukafi'uha fi nasabiha, atau tidak kufu secara nasab. Jadi seperti yang kita katakan kemarin, supaya tidak ada yang mendongak, supaya tidak ada yang merasa terlalu tinggi dari salah satu daripada dua pasangan, maka dicarilah yang selevel, sepupu, satu tingkatan dari segi nasab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nikahu riqun
falyanzur ahadukum aina yadha karimatahu. Nikah ini bagaikan, ini hanya perumpamaan, tapi nikah itu seperti perbudakan. Maka hendaklah para wali, orang-orang tua perempuan, dia lihat kepada siapa anaknya itu akan diserahkan untuk nanti akan menjadi majikan untuk putrinya. Dicarilah majikan yang kira-kira bisa menyayangi putrinya, yang bertanggung jawab, yang bagus akhlaknya, yang bagus agamanya. Wal ihtiyatu fi haqqiha aham, dan menempuh jalan kehati-hatian dalam seorang anak perempuan itulah yang lebih penting. Li'annaha raqiqatun bin nikah la makhwasalahu. Jadi seperti yang kita katakan tadi, laki-laki perlu berhati-hati dalam memilih istri. Tapi istri justru lebih harus berhati-hati lagi dalam memilih suami. Ya. Orang tua perempuan itu justru lebih penting untuk menempuh jalan kehati-hatian. Karena apa? Karena bagi laki-laki kalau misalnya tidak cocok, qadirun ala talaq bi kulli hal. Gampang saja dia itu nanti mentalak, menceraikan istrinya. Dan sisingin selaki tabiat becat, berpindah angan, becat hilang angan, ya. Tidak, dan kemudian mungkin saja cepat mencari penggantinya. Tetapi bagaimana dengan perempuan? Jadi perempuan kalau misalnya tidak cocok ketika diceraikan, sangat-sangat berat urusannya. Kasihan ya. Nanti perempuan, nanti laki-laki selanjutnya ketika akan menikahi dia berpikir sekian kali, ini adalah misalnya sudah menikah dengan pria lain. Kemudian juga belum lagi perasaan perempuan itu kalau sudah berpisah daripada suaminya, susah untuk berpindah hatinya dan lain sebagainya. Oleh karena itu dari awal perlu berhati-hati melihat, meneliti bebet bobot daripada calon suaminya. Wa mahma zawwaja ibnatahu zaliman aw fasiqan aw mubtadi'an aw syariba khamrin faqad jana 'ala dini. Oleh karena itu kalau sampai seorang wali yang memiliki anak perempuan sampai menikahi anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang zalim, atau seorang laki-laki yang fasik, atau seorang laki-laki yang bid'ah, aw syariba khamrin, atau laki-laki yang minum si mabu-mabu, faqad jana 'ala dini, maka dia sudah melakukan pelanggaran untuk agamanya. Wa ta'arrada li sukhtillah, dan dia seakan-akan menyerahkan dirinya kepada murka Allah. Nauzubillah. Lima qata'a min haqqir rahim wa su'i al-ikhtiyar, karena dia seakan-akan dengan demikian merusak keturunannya. Nanti cucunya itu akan menjadi keturunan daripada orang zalim, orang fasik, pelaku bid'ah dan peminum khamar. Wasu'il ikhtiyar. Pertama dia telah merusak rahimnya. Kemudian yang kedua, dia telah melakukan kesalahan dalam memilih, sehingga dengan demikian dia telah melakukan pelanggaran untuk agamanya. Wa qala rajulun lil Hasan qad khataba ibnati jama'atun famimman uzawwijuha. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan Al-Basri, salah satu daripada sayyidut tabi'in selain Sa'id bin Musayyab tadi. Ada seorang jamaah datang, ya Syekh, jarinha kubudoe anak sebayi. Kilega gati dengan datang lamar anak sebayi. Nah, kihai be simbe kepilih kira-kira. Ola mimman yattaqillah. Pilihlah yang paling bertakwa kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha. Kalau misalnya laki-laki sudah bertakwa kepada Allah, tetap nanti akan bisa jadi ketika menikah, bisa jadi kemungkinan pertama akan dicintai anakmu, istrinya akan dicintai. Nah, maka apabila dicintai anakmu, kemudian dia itu bertakwa, dengan sebab ketakwaannya itu akan dimuliakan semulia-mulianya anakmu. Wa in abghadaha lam yuzlimha. Dan bisa jadi namanya juga Allah SWT membolak-balikan hati manusia, bisa jadi tidak dicintai istrinya, tidak dicintai anakmu nanti ke depan, tetapi karena dia bertakwa kepada Allah, walaupun tidak dicintai, setidaknya tidak akan dizolimi anakmu jika dia itu bertakwa. Nah, maka yang paling dilihat daripada wali ketika ingin menikahkan anak perempuannya adalah ketakwaan.
Dan ini juga bagi laki-laki modal yang paling utama untuk menikah adalah ketakwaan. Wa qala alaihi salatu wasallam man zawwaja karimatan min fasiqin faqad qata'a rahimah. Barang siapa yang menikahi anak perempuannya dengan orang fasik, maka dia sudah memutuskan rahimnya. Jadi ada hadisnya itu bahwasanya rahim ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ketika semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu rahim berdiri. Kemudian mengatakan, ya Allah, hadza maqamul a'ili bika minan nar. Ya Allah, ini adalah tempat orang-orang yang berlindung padamu daripada api neraka. Itu kata rahim. Maka kemudian Allah SWT menjawab, ama tardina an asila man asilaki wa aqta man qata'aki. Wahai rahim, tidakkah engkau ridho jika nanti aku akan menyambung siapapun yang menyambungmu? Artinya siapapun yang menyambung silaturahim akan disambung oleh Allah, akan memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Nah, itulah pentingnya kita menyambung tali silaturahim dengan semua kalangan, terutama dengan keluarga kita. Nah, dengan demikian kita akan tersambung hubungan kita dengan Allah. Amma tardina an asila man asilaki wa aqta man qata'aki. Dan tidakkah engkau ridho nanti wahai rahim siapapun yang memutusmu, maka aku akan putuskan hubunganku dengan dia. Nah, ini adalah salah satu daripada bentuk memutuskan rahim adalah dengan menikahkan anak perempuan dengan orang fasik. Dengan kita memutuskan rahim, maka Allah SWT pun akan memutuskan hubungan baik dengan kita. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas bab yang kedua daripada kitab Adabun Nikah. Insyaallah akan kita lanjutkan di Jumat mendatang. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi adabil muasyarah wa ma yajri fi dawamin nikah wan nazar fi ma 'ala zauji wa fi ma 'ala zaujah. Adab-adab dalam berumah tangga dan hal-hal yang bisa membuat nikah itu dawam, bisa bertahan, rumah tangga kita awet. Kemudian apa saja hak-hak daripada suami dan apa saja hak-hak daripada istri. Kita cukupkan sampai di sini. Nafa'ana Allahu ma sami'na wa ma qara'na. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan hasanan ma'suma la tada' fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.